tentang itu. Dan sampai sejauh yang saya tahu tidak ada sama sekali kesepakatan tentang apakah sesuatu ini, apakah dia makhluk atau karakter. Kalau dia makhluk, kapan datangnya, bagaimana wujudnya, semuanya tidak jelas. Pada episode kali ini kita akan masuk ke sebuah bahasan yang jujur saja benar-benar misterius. Misterius dalam arti teksnya ada, jelas, tertulis, bahkan ada di beberapa kitab. Tetapi anehnya justru karena terlalu banyak itulah orang menjadi semakin bingung. Tafsirnya semakin bercabang kemana-mana. Pendapatnya berhamburan di mana-mana, dan sejauh yang gua tahu gak ada satupun kesepakatan tentang apa sebenarnya makhluk itu. Apakah dia adalah makhluk ataukah karakter? Kalau memang dia makhluk, datangnya kapan, wujudnya seperti apa? Tidak ada yang benar-benar jelas. Bahkan teks-teks setelahnya mulai menghubungkan kisah ini dengan berbagai kejadian antar bangsa dan juga antar daerah. Setiap pujangga menggambarkan ulang versi mereka masing-masing, menambahkan cocokologi berdasarkan cerita lokal. Dan apa yang akan kita bahas hari ini adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dan pada episode kali ini, bareng gua Panji Nur Fauzan bersama Gembulikum, kita akan membahas di mana sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj dikurung. Simak videonya sampai akhir agar di akhir video kalian bisa menyimpulkan sendiri di mana makhluk itu berada. Sebenarnya sih pengennya dari analisis teks awal gitu ya, tapi ya sekarang kita ngambil dari sudut pandang Islam saja, dan saya minta Baraya nontonnya sampai akhir. Pada satu malam tahun 843 Masehi, seorang khalifah muda dari dinasti Abbasiyah terbangun dari tidurnya dalam keadaan yang sangat panik. Wajahnya penuh oleh keringat. Namanya adalah Khalifah Al-Watsik. Pada malam itu dia bermimpi. Mimpi buruk tentang benteng Ya'juj dan Ma'juj yang dibuat oleh Zulkarnain tiba-tiba roboh. Dalam mimpinya benteng itu jebol dan Ya'juj Ma'juj menyerang dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Karena terganggu oleh mimpinya itu, dia langsung memanggil para pembesarnya dan bertanya, "Apa yang harus kita lakukan?" tanya sang khalifah. Salah satu pembesarnya langsung mengangkat tangan dan berkata, "Wahai khalifah, saya punya kenalan seorang Turki. Namanya adalah Salam Tarjuman. Dia adalah seorang pengembara. Bagaimana kalau kita bayar dia untuk memastikan apakah tembok itu benar-benar dibobol?" Karena begitu terobsesi dengan mimpinya itu, Khalifah Al-Watsik langsung menyetujuinya. Salam Tarjuman diberi 5.000 dinar ditambah dengan 10.000 dirham, ditambah sekitar 50 orang pengawal yang semacam pengawal khusus dari Abbasiyah. Tidak lupa dia juga diberi seluruh perlengkapan untuk perjalanan panjang. Bahkan mereka membawa 200 keledai untuk mengangkut logistik. Perintah dari sang khalifah pada Salam hanya satu: cari, temukan, pastikan benteng itu masih berdiri kokoh, dan pastikan Ya'juj dan Ma'juj belum keluar. Salam mengiyakan semua perintah itu. Dia pun langsung berangkat. Baraya, kita potong dulu ceritanya. Saya pengen ajak Baraya pada analisis teks eksternal ya. Jadi ceritanya begini. Cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj itu adalah cerita yang umum di Timur Tengah. Kalau kita lihat perjanjian lama itu ada setidaknya di dua tempat. Yang pertama ada di Kejadian 10, kemudian ada di Yehezkiel 38. Di perjanjian baru itu ada di dalam Wahyu. Nah, tetapi teks-teks kuno itu tidak ada satupun yang menceritakan tentang Ya'juj Ma'juj itu ketemu dengan seseorang yang namanya Zulkarnain, dan Zulkarnain itu bikin benteng, bikin tembok. Teks pertama yang menyebut pertemuan Ya'juj dan Ma'juj dengan Alexander dan akhirnya bikin tembok itu ada dalam dua teks tertua. Yang pertama itu adalah Romansa Alexander versi Suryani. Romansa Alexander itu sebenarnya dibuat tahun 300-an Masehi. Tetapi karena wilayah bekas jajahan Alexander itu sedemikian luas, maka romansa ini teksnya tersebar kemana-mana, dan setiap bangsa kemudian menceritakan dengan versinya masing-masing, dicocokologikan dengan kondisi kebudayaan masing-masing. Nah, kapan teks Suryani itu dibuat? Sekitar 629 sampai 630 Masehi. Tetapi ada teks yang lebih awal daripada itu, yaitu Al-Quran. Di dalam surat Al-Kahfi dan surat Al-Anbiya itu ada tentang penjelasan ketemunya Ya'juj dan Ma'juj dengan seseorang, yaitu namanya Zulkarnain, yang membikinkan dinding untuknya. Hatta
إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. Teks Al-Kahfi dan Al-Anbiya ini dibuat sekitar 15-10 tahun sebelum teks romansa Alexander versi Suryani ini, sehingga bisa kita ketahui, kesimpulan saya pribadi adalah bahwa teks Suryani ini terinspirasi dari cerita di dalam Al-Quran. Apalagi teks Suryani itu kita ketahui berasal dari Arabia bagian timur. Oke, kita kembali ke perjalanan Salam Tarjuman. Salam Tarjuman berangkat dari Samarra, yang pada masa itu menjadi ibu kota Abbasiyah. Waktu itu ibu kotanya bukanlah Baghdad. Dari Samarra mereka menuju Armenia. Di sana Salam bertemu dengan para pejabat setempat dan meminta petunjuk daerah manakah yang cocok dengan gambaran Al-Quran. Perjalanan itu memakan waktu yang cukup lama, yaitu 16 bulan. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah tempat yang tandus, tanahnya hitam, airnya juga hitam, dan dari baunya sangatlah busuk. Di sana juga ada beberapa kota yang tampaknya ditinggalkan mendadak, tampak terlihat seperti kota hantu. Setelah mencari warga, Salam menemukan 1-2 perkampungan kecil. Tapi masalah baru pun muncul. Orang-orang di sana tidak bisa berbicara dengan bahasa apapun yang ia pahami, bahkan dengan bantuan penerjemah. Jadi mereka mencoba untuk saling berkomunikasi dengan bahasa Tarsan. Dari potongan-potongan bahasa isyarat itu, Salam akhirnya diarahkan ke sebuah tempat. Dan benar saja, tempat itu berada di antara 2 bukit besar dan berdirilah sebuah dinding. Lebarnya sekitar 150 meter dengan pintu besi raksasa yang kira-kira lebarnya sekitar 50 meter. Salam terperangah melihat itu dan langsung berpikir, jangan-jangan ini adalah dinding yang dibuat oleh Zulkarnain. Lalu ia bertanya kepada warga, apakah ada yang pernah melihat sesuatu di balik bukit itu? Warga menjawab, ya, kadang kami melihat sosok-sosok kecil liar berlarian di puncak bukit itu. Mereka sangatlah barbar dan tidak bisa berbahasa apapun. Kadang mereka menggedor-gedor pintu itu dan terdengar suara raungan yang sangat keras di baliknya. Dari situ akhirnya Salam menyimpulkan bahwa itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Lalu ia pun memeriksa dinding itu lebih dekat dan ternyata banyak bagian yang sudah retak, sudah bolong dan juga terkelupas. Beberapa retakan bahkan dicungkil oleh Salam untuk dibawa pulang sebagai bukti kepada sang khalifah. Setibanya di Samarra, ia langsung memberikan laporan itu kepada sang khalifah dan berkata, wahai khalifah, saya sudah menemukan dinding itu. Ya'juj dan Ma'juj memanglah ada, tetapi mereka belum keluar. Kayaknya mungkin sebentar lagi, karena dindingnya sudah mulai rapuh. Tentu saja hal itu membuat Khalifah Al-Watsik sangatlah kaget dan juga gemetaran. Dan entah kebetulan atau tidak, beberapa tahun setelah laporan itu, sang khalifah wafat. 60 tahun kemudian, khalifah yang lain dari Bani Abbasiyah, namanya Khalifah Al-Muqtadir, itu juga mengirimkan ekspedisi ke wilayah yang sama, tetapi sekarang bukan atas nama nyari-nyari benteng Ya'juj dan Ma'juj, tetapi mengirimkan bantuan pada masyarakat Bulgaria Volga pada waktu itu. Maka dikirimlah Ibnu Fadlan datang ke sana dengan bala tentara yang cukup banyak. Nah, cerita ini juga populer di barat, bahkan sempat difilmkan, yang tokohnya itu Antonio Banderas. Saya waktu nonton film ini, kok Antonio Banderas yang Latin itu bisa disulap jadi kayak warga Timur Tengah gitu mukanya. Nah, di situ memang ada filmnya diinspirasi dari cerita Ibnu Fadlan waktu main ke Rusia. Tapi ada satu catatan yang penting di situ, bahwa Ibnu Fadlan ternyata bertemu juga dengan Ya'juj dan Ma'juj di sekitaran Volga. Dia katakan bahwa Ya'juj Ma'juj yang dia temukan itu ukurannya tinggi besar, setinggi pohon korma. Dan warga sekitar bilang inilah Ya'juj dan Ma'juj. Cerita lain, Ibnu Battuta tahun 1400-an juga pernah berkunjung ke sebuah wilayah yang diklaim sebagai wilayahnya Ya'juj Ma'juj. Ibnu Battuta menyebut bahwa wilayah itu ada sekitar 6 hari perjalanan dari Cina. Kemudian dalam naskah-naskah yang lain juga disebutkan bahwa tahun 1500-an itu ditemukan di pertemuan antara India, Uzbekistan, dan wilayah yang Tantan itu ada daerah yang sekarang namanya Tirmiz. Nah, di situ itu ada sebuah benteng di antara 2 bukit, dan benteng itu dikasih nama dinding besi.
apapun bahasanya, bahasa Spanyol, bahasa Cina, itu namanya dinding besi. Itu juga diklaim sebagai bentengnya Ya'juj dan Ma'juj yang dibuatkan oleh Alexander Agung. Dan sekarang pertanyaannya, dari 4 kesaksian itu, apakah mereka benar-benar melihat Ya'juj Ma'juj? Inilah yang tentu saja membuat kita semakin pusing. Dan yang gua maksud dari awal, semuanya memang sangat membingungkan. Oke, sekarang untuk mempermudah kita akan masuk ke tafsirnya. Imran Hussein, salah satu tokoh yang paling sering membahas ini, berpendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj seharusnya berada di wilayah Laut Kaspia, tepat di antara Laut Hitam dan juga Laut Kaspia. Alasan yang pertama, dalam hadis disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj dikurung di sebuah benteng, dan ketika benteng itu melemah dan jebol, maka mereka akan menyerang Yerusalem. Tapi sebelum mereka ke sana, mereka akan minum dulu di Danau Tiberias sampai airnya habis. Artinya, kata Imran Hussein, lokasi mereka harus berada di utara Yerusalem. Yang kedua, dalam surat Al-Kahfi, Zulkarnain sampai ke sebuah tempat yang disebut matahari terbenam dan lautnya tampak seperti lumpur hitam. Menurutnya, laut itu adalah laut hitam, bukan karena airnya hitam, tapi karena wilayah itu selalu mendung sehingga laut tampak gelap dari kejauhan. Yang ketiga, di ayat berikutnya Zulkarnain digambarkan tiba di wilayah yang penduduknya tidak dilindungi dari matahari. Imran menafsirkan itu sebagai Azerbaijan, dekat dengan Laut Kaspia. Dan di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia itu ada pegunungan Kaukasus, dengan banyak celah-celah yang memang cocok untuk dijadikan lokasi benteng raksasa. Menurut Imran Hussein, disinilah Zulkarnain memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj. Tapi masalahnya, kata Zulkarnain di Al-Quran tidak harus berarti Alexander Agung. Itu cuma salah satu tafsir, ada beberapa tafsir lain. Misalkan begini, Anwar Qudri, seorang cendekiawan Mesir, dia mengatakan bahwa ketika Zulkarnain datang ke sebuah tempat matahari terbenam, itu bukan di Laut Hitam, tetapi ada di hulu sungai Amazon. Dan tempat di mana matahari tidak terlindung, maksudnya warga tidak terlindung dari cahaya matahari, menurut dia itu bukan di Kaspia, tetapi di Maluku. Ada penelitian yang menyebutkan seperti itu. Sehingga dengan demikian, maka Zulkarnain itu memiliki bentangan wilayah dari Amazon sampai Halmahera, jauh sekali. Dan dengan demikian, maka benteng Ya'juj dan Ma'juj bisa ditemukan dimanapun di antara kedua wilayah itu. Tafsiran lain dari Hamdi Abu Zaid itu menyebut bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah orang-orang di sekitar utara tembok Cina. Jadi ceritanya adalah seperti ini. Siapakah Zulkarnain yang disebut di dalam Al-Quran? Zulkarnain adalah Amenhotep IV, salah seorang Fir'aun yang sangat terkenal, yang muminya sampai sekarang tidak ditemukan. Papahnya Tutankhamun, Baraya pasti kenal ya Tutankhamun. Nah, ini papahnya. Nah, si papahnya Tutankhamun ini adalah seorang revolusioner Mesir di zaman dulu. Dia adalah satu-satunya Fir'aun yang memuja satu Tuhan. Nah, dialah Zulkarnain yang dimaksud. Kenapa tidak ditemukan muminya sampai sekarang? Menurut Abu Zaid itu karena Zulkarnain atau Amenhotep IV ini sampai menyeberang ke wilayah yang sangat jauh. Jadi terjemahan dia, apakah laut yang hitam tempat matahari tenggelam itu sesuai dengan surat Al-Kahfi itu ada di Maladewa. Dan di manakah warga yang tidak terlindung dari sinar matahari? Di Kepulauan Kiribati. Jadi jauh sekali. Dan ini tafsiran-tafsiran, ya silakan aja Baraya mau percaya atau tidak ya. Tapi buku ini direkomendasikan sama Ustadz Basalamah gitu. Nah, kemudian di manakah dinding Ya'juj dan Ma'juj itu? Dindingnya adalah tembok Cina. Jadi tembok Cina itu yang ngebangun adalah Zulkarnain, dan Zulkarnain itu berasal dari Mesir, dia adalah Fir'aun. Maka Ya'juj dan Ma'juj ini sebenarnya bukan diambil dari bahasa Arab dan bukan diambil dari bahasa Israel kuno, tetapi diambil dari bahasa Cina. Ya Zhao, Ma Zhao. Ya Zhao artinya adalah benua Asia, dan Ma Zhao artinya adalah benua kuda. Maksudnya adalah orang-orang yang tinggal di daratan dan sangat mengagung-agungkan kuda. Dan dia ada di sebelah utara tembok Cina. Siapakah? Bangsa Hun dan bangsa Mongol.
Kalau terjemahannya seperti ini, mungkin banyak yang menganggap apa sih ini cocokologi gitu ya. Tapi coba ya, di dalam hadis misalkan disebutkan ciri-ciri Ya'juj Ma'juj, sipit, jumlahnya banyak dan wajahnya seperti tameng. Ini mungkinkah ini adalah orang Mongol dan orang Hun di masa lampau? Karena orang Mongol dan orang Hun di masa lampau juga suka mengacak-acak peradaban lain dan tidak ada bangsa yang bisa mengalahkannya. Ingat, di dalam hadis itu Ya'juj dan Ma'juj itu tidak ada bangsa yang bisa mengalahkannya. Berarti Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar dari dulu. Iya, sudah keluar. Bukankah di akhir zaman? Memang kan Nabi Muhammad lahir itu udah akhir zaman ukurannya. Dan ini bukan tafsiran kebetulan Baraya. Seorang cendekiawan Syiah terkemuka, Alamah Toba-Tobai, itu juga menafsirkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu diambil dari bahasa Cina. Yang dengan demikian, maka Zulkarnain itu terbuka juga kemungkinan bahwa dia bisa saja adalah salah seorang kaisar Cina. Nah, lalu bagaimana dengan cerita di awal tadi soal Salam yang menemukan gerbang yang sangat besar? Gerbang yang sangat besar itu bukan dibuat oleh Alexander Agung, tapi dibuat oleh penguasa Persia pada abad ke-5 Masehi. Jadi kalau dinding itu memang harus disebut dinding Ya'juj dan Ma'juj, maka Zulkarnain itu adalah orang Persia, raja Persia, sesuai dengan tafsiran Abul Ala Al-Maududi. Tetapi yang pasti Baraya, Ya'juj dan Ma'juj itu bukan monster. Dalam tradisi Islam klasik disebut Ya'juj dan Ma'juj itu adalah manusia biasa, keturunan Adam. Di dalam ensiklopedia Yahudi disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu monster. Jadi kupingnya sedemikian gede sampai satu kuping bisa dijadikan selimut dan satu kuping lagi bisa dijadikan alas gitu. Memang itu di dalam ensiklopedia Yahudi memang ada seperti itu. Tetapi dalam Islam yaitu manusia biasa aja. Ciri-ciri fisiknya seperti yang tadi saya gambarkan ya. Coba Baraya identifikasi, menurut Baraya ini bangsa apa? Sipit, wajahnya seperti tameng gitu ya, rada bulat gitu, oval. Kemudian memakan segala sesuatu, jadi semuanya dimakan. Rakus, kemudian senang membunuh, tapi bukan gara-gara politik, bukan gara-gara agama, karena hobi aja, biasa aja. Kemudian sombongnya minta ampun. Wilayahnya dibentengi dan jumlahnya sangat banyak, sangat besar. Ciri-ciri itu menurut Baraya itu bangsa apa? Mayoritas Muslim pada waktu generasi awal menyebut itu adalah bangsa Turki, Mongol, atau bangsa Cina gitu ya, dulu. Tetapi bukan berarti Cina, Mongol, Turki itu musuh. Maksudnya Ya'juj dan Ma'juj itu sekelahiran dengan mereka gitu. Sama seperti Dajjal itu banyak ngerekrut orang Yahudi, bukan berarti semua orang Yahudi itu keturunan Dajjal atau anak Dajjal gitu. Gak seperti itu. Pokoknya dalam eskatologi Islam memang disebutkan bahwa bentuknya seperti itu. Saya sendiri sih punya penafsiran sendiri bahwa yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj itu karakter, bukan makhluk tertentu. Jadi kalau karakternya seperti itu dan dialah Ya'juj dan Ma'juj gitu. Tapi wallahu alam ya, itu mah pikiran saya sendiri aja, pikiran liar gitu dari seorang amatiran yang coba nge-YouTube. Mungkin sampai di sini dulu. Maaf kalau bikin pusing. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Silahkan baca sendiri referensinya dan baca langsung dari sumbernya. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Gua Panji dan sampai jumpa di episode Gembulikum X PNF Story berikutnya.